Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai budaya organisasi di dalamnya termasuk 1. Pengertian budaya organisasi. 2. Budaya organisasi dan nilai-nilai. 3. Memahami sifat budaya suatu organisasi. 4. Lahirnya budaya organisasi dan manfaatnya. 5. Analisis GAP. 6. Dimensi budaya organisasi. 7. Hubungan budaya organisasi dengan variabel lainnya. Pendahuluan. Apapun argumentasinya, tujuan bisnis meskipun klise, sejatinya adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan biaya seefisien mungkin. Agar tujuan itu tercapai, maka perlu dikelola secara profesional dan siap menjawab tantangan yang ada dengan meningkatkan reputasi, eksistensi, dan citra organisasi melalui analisis yang mendalam dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dibangun iklim organisasi yang kondusif. Tapi iklim organisasi ini sangat dipengaruhi bagaimana budaya organisasi dikelola. Jika budaya organisasi yang ada kuat, hal itu akan mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya, pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan organisasi. Budaya organisasi itu penting, baik organisasi pemerintahan, bisnis, sekolahan, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sebab, budaya organisasi menyediakan kerangka kerja terkait dengan perilaku anggota pegawai atau guru atau dosen dan iklim kerja. Apabila budaya organisasi kuat, anggota yang ada dalam organisasi menganggap aturan bukan lagi sebagai kewajiban yang membelenggu tapi sudah menjadi kebutuhan. Di sisi lain, mereka memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan dan bangga pada organisasinya yang pada gilirannya menumbuhkan kepuasan dan komitmen anggota. Itulah sebabnya kenapa budaya itu penting untuk dikelola. Mengelola budaya berarti kita berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana kekuatan budaya yang ada dan efeknya terhadap tujuan organisasi. Kegagalan dalam mengelola budaya karena menganggap perilaku individu dan iklim kerja bagian yang terpisahkan dari budaya itu sendiri. Inilah identifikasi yang salah. Mengelola budaya yang efektif harus melahirkan dan mempertahankan perilaku-perilaku yang melayani dalam iklim kerja yang menyenangkan. Menurut Benis, Bane dan Chin 1990 seharusnya pengelolaan budaya dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Memahami sifat budaya dan pengaruhnya terhadap organisasi. 2. Menilai kekuatan yang mendukung budaya yang sekarang dan kelemahan yang perlu diubah. 3. Memutuskan perubahan apa, jika ada dalam budaya atau dalam aspek lain dari organisasi. 4. Menggunakan alat yang tersedia untuk mengubah budaya. Pengertian budaya organisasi. Budaya perusahaan atau corporate culture sering dipertukarkan atau disamakan dengan istilah budaya organisasi atau organization culture. Sebab, pada prinsipnya perusahaan juga merupakan sebuah organisasi, meskipun ada yang tidak sependapat bahwa organisasi adalah perusahaan. Budaya organisasi merupakan proses melebur gaya budaya dan atau perilaku tiap individu yang dibawa sebelumnya ke dalam sebuah norma-norma dan filosofi yang baru, yang memiliki energi serta kebanggaan kelompok dalam menghadapi sesuatu dan tujuan tertentu. Sedangkan kekuatan dari budaya organisasi itu sendiri sangat bergantung pada nilai-nilai konstruktif yang dibangun dan mempengaruhi cara mereka bertindak.
Bahkan budaya ini tidak hanya harus dipahami anggotanya, tapi juga harus diterima dan diperkenalkan pada saat rekrutmen, sehingga calon pegawai atau karyawan menyadari bahwa ia akan memasuki suatu arena yang berbeda dengan segala tantangannya. Adapun pengertian budaya perusahaan atau organisasi dijelaskan oleh para pakar lainnya disebutkan sebagai berikut. 1. Peer dan Robinson 2008 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah sekelompok asumsi penting yang seringkali tidak dinyatakan jelas yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki budayanya sendiri. Budaya suatu organisasi mirip dengan kepribadian seseorang, sebuah tema yang tidak berwujud namun ada dan hadir, menyediakan arti arahan, serta dasar atas tindakan. Dalam cara yang sama seperti kepribadian mempengaruhi perilaku seseorang, asumsi yang dimiliki bersama atau keyakinan dan nilai oleh anggota-anggota suatu perusahaan mempengaruhi pendapat dan tindakan dalam perusahaan itu. 2. Edgar Schein 2009 mengemukakan bahwa budaya adalah pola asumsi berbagai diam-diam yang dipelajari oleh kelompok seperti menyelesaikan masalah adaptasi eksternal dan integrasi secara internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dianggap fail. Oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. 3. Menurut Ivan Cevic et al. 2007 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan karyawan dan cara persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai dan ekspektasi. 4. Menurut Robbins dan Coulter 2009 mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai bersama, prinsip, tradisi dan cara melakukan hal-hal yang mempengaruhi cara anggota organisasi bertindak. 5. Menurut Purwanto 2008 mengemukakan bahwa budaya perusahaan adalah seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai moral dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal. Terakhir, menurut Susanto 2011 mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan pola dari keyakinan, perilaku, asumsi dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Budaya organisasi membentuk cara berperilaku dan berinteraksi anggota organisasi dan mempengaruhi cara kerja mereka. Pada gilirannya, budaya organisasi ini diharapkan akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja individu dan organisasi. Pengertian budaya tersebut menurut Robbins dan Coulter 2009 menyiratkan 3 hal. Pertama, budaya adalah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, tapi para karyawan memahaminya berdasarkan apa yang mereka alami dalam organisasi. Kedua, budaya organisasi adalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut, terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak. Terakhir, meskipun para individu dalam organisasi memiliki latar belakang yang berbeda dan bekerja pada jenjang organisasi yang juga berbeda, mereka cenderung mengartikan dan mengutarakan budaya organisasi dengan cara yang sama. Inilah aspek penerimaan atau penganutan bersama.